Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Okta Zahra Tujana, NIM 2019143586, kelas 4 PGSD, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SPD MPD, dengan judul tema Memahami Perkemahan sebagai Alat Pendidikan. Salam Pramuka, salam tepuk pramuka. Materi yang pertama adalah apa pengertian perkemahan sebagai alat pendidikan. Perkemahan sebagai alat pendidikan adalah suatu rekreasi yang bersifat edukatif yang dilaksanakan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan serta sistem Among, di mana terjadi proses pendidikan dalam bentuk pembelajaran interaktif untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Berkemah juga sebagai bagian yang sangat esensial atau sangat perlu dalam proses pendidikan seorang pramuka, merupakan titik kulminasi atau puncak semua yang dipelajari serta peserta didik dalam penentuan pelantikan yang diikutinya. Apa sih tujuan perkemahan itu? Tujuan perkemahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengalaman adanya saling ketergantungan antara unsur-unsur alam dan kebutuhan untuk melestarikannya, menjaga lingkungan dan mengembangkan sikap bertanggung jawab akan masa depan yang menghormati keseimbangan alam. Yang kedua, mengembangkan kemampuan diri untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, menyadari tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya, sesuatu yang menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan. Yang ketiga, membina kerjasama dan persatuan dan persaudaraan. Adapun sasaran dalam perkemahan sebagai peserta didik mampu: 1. Meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membina mental dan kepercayaan kepada diri sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan daya tubuh. Yang keempat, meningkatkan daya kreasi, ketangkasan, dan keterampilan. Yang kelima, membina kerjasama, gotong royong, dan kerukunan. Yang keenam, melatih hidup prasahaja dan bersawadaya atau mandiri. Yang ketujuh, menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang kedelapan, meningkatkan rasa kecintaan pada tanah air. Yang kesembilan, menumbuhkan kesadaran untuk meningkatkan pengabdian dan baktinya pada tanah air dan bangsa. Manfaat berkemah. Banyak manfaat yang dapat dimaknai dari kegiatan kemah, antara lain bagi peserta didik. Yang pertama yaitu melatih kemandirian, tanggung jawab, kerjasama, empati, disiplin. Yang kedua, berani dipimpin dan memimpin. Yang ketiga, membiasakan diri mendahulukan kepentingan bersama daripada individu. Yang keempat, melatih mengendalikan emosi. Yang kelima, melatih diri menahan hawa sombong, iri, dan pamer. Yang keenam, latihan hidup sederhana. Kriteria dalam pemilihan tempat berkemah atau perkemahan. Yang pertama, tanahnya rata atau sedikit miring dan berumput. Yang kedua,
terdapat pohon untuk pelindung. Yang ketiga, terdapat saluran pembuangan air. Yang keempat, dekat dengan sumber air. Yang kelima, pemandangan alam yang sangat menarik. Yang keenam, terdapat area untuk bertualang. Yang ketujuh, keamanannya terjamin. Yang kedelapan, tidak terlalu dekat dengan perkampungan dan jalan raya. Yang kesembilan, tidak terlalu jauh dari pasar, pos kesehatan, dan pos keamanan. Peralatan yang diperlukan dalam berkemah atau perkemahan: yang pertama ada ransel, yang kedua peralatan perjalanan, yang ketiga pakaian tidur, yang keempat jaket tebal, yang kelima kantong tidur atau sleeping bag dan alas tidur, yang keenam pakaian cadangan, yang ketujuh peralatan mandi, yang kedelapan peralatan makan, yang kesembilan peralatan masak, yang kesepuluh sepatu, yang ke-11 kaos kaki, dan yang terakhir yaitu sarung tangan, senter, peluit, korek api, dan obat-obatan pribadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. 2 kali tepuk pramuka. Dadah.